Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama yang saya lihat dari situasi sekarang ini, banyak sekali kemaksiatan, kemungkaratan, terutama pemberantasan yang melawan para kiai, para ulama, dan pembodohan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kita Indonesia. Maka dari itu, sebelum kita terjun ke lapangan, kita untuk mengkupas dulu pembahasannya yang akan kita bahas sejelas-jelas mungkin. Mungkin saudara-saudara banyak yang belum tahu tentang ilmu-ilmu pergoiban, ilmu-ilmu santet, ya, terus ilmu-ilmu ya tentang adat kemusyrikan, pokoknya yang membawa hal kepada perdukunan. Nah, nanti kita akan bahas, saudara. Sekarang banyak masyarakat yang belum tahu, kena musibah, tertimpa tidak punya ekonomi, terus mempunyai masalah. Cuman ketika mereka mendapat masalah, bukan ke hal keagama, malah mereka ingin mencari jalan pintas untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Seperti ekonomi tidak ada, lompat ke dukun. Kalian sudah tahu resiko ke dukun. Tumbal, minta kepala kambing kan, kepala kalian kan pentak. Pokoknya banyak yang dipentak oleh dukun untuk tumbalnya. Kayak mantep kan ya. Nah, jadi kita bahas malam ini, nanti kita akan terjun ke lapangan, kita berantas semua manusia-manusianya. Nah, untuk sementara kita mengkaji dulu supaya paham. Dalam hal ini kita mengkaji hal-hal yang kecil saja. Banyak masalah perdukunan, santet itu, guys, di zaman Nabi pun sudah ada gitu kan. Jadi sekarang ini kita jangan kayak aneh atau gimana gitu kan. Emang sudah ada dari zaman Nabi masalah perdukunan itu. Lalu bagaimana Ustaz kita pilih antara dukun, apakah kita ke tempat para ulama, apakah kita ke dokter? Kalau kita punya penyakit kita emang penyakit badan, ya kita lompatnya ke dokter. Penyakit spiritual seperti penyakit masalah depresi kan, masalah musibah yang menimpa kita, itu lompatnya kemana? Ke agama. Kemana? Kiai, ulama, mengkaji supaya di diri kita itu tenang, terus ada kenikmatan gitu. Nah, iman, terutama iman, kita harus punya iman yang kuat. Gitu, guys. Kira-kira gimana menurut kalian? Kuat nggak iman kalian kalau ngeliat cewek? Astagfirullahaladzim.
Bukan guys. Mungkin kalau udah ngeliat cewek semua ya goyang ya semua ya. Jangan-jangan kalian model ustadz yang sorbannya segede apa nama hordeng juga goyang kayaknya. Ya itu memang nafsu guys, nafsu kita yang ya manusia kan tak luput dari hawa dan nafsu, gitu ya, luput dan salah. Nah, kalau nafsu besar banyak yang ambil wudhu guys, air wudhu kan, wudhu yang lebih sempurna mengambilnya kan. Wudhu itu apalagi kalau kita untuk melaksanakan sholat. Nabi begini kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a li sholati fa asanu wudu'a tsumma qama ila sholati fa innahu yakhruju min khotoyai atihi kayaumi waladatihi ummihi. Jadi kata Nabi guys, nih untuk kalian yang sholat ya, sholat kan kalian ya, yang sholat kali, Islam sholat ya. Kata Nabi telah mengucapkan begini, kata Nabi, man tawaddu'a, siapa yang mengambil air wudhu li sholati, karena ingin melaksanakan sholat guys, fa asana wudu'a, terus waktu mengambil air wudhu dia membaguskan, maksudnya membaguskan dengan cara sempurna ya, sempurna guys. Ada sunnahnya membaca muka itu kan, tangan ya, sempurna. Summa koma, sesudah mengambil air wudhu itu dengan sempurna, dengan syarat-syarat rukun-rukun wudhu, summa koma, terus dia sholat guys, melaksanakan sholat. Nah, fa innahu yakhruju, maka orang itu yang mengambil wudhu dengan syarat dan rukunnya yang bagus dan benar, seterus itu dia sholat, maka dia bagaikan lahir dari rahim ibunya. Bagaimana? Dia keluar dari segala kesalahan dan dosa guys. Luar biasa ya. Berarti kita selama ini sholat mengambil air wudhu, berarti sebelum kita sholat wudhu kita dimaaf guys, dosa kita dimaaf. Nah, banyak-banyak wudhu. Ke kebun ngambil wudhu ya, mau jalan ngambil wudhu, bagus itu guys. Mau tidur wudhu, paham ya? Nah, pun kalau kita mau tidur guys, itu harus apa ya, kalau bisa mengambil air wudhu, menjauhi dari dukun, santet, telur kesurupan, kesurupan. Nah, kalau kita mengambil air wudhu, lepas dari masalah, ibaratkan kita jauh lah dari perihal mara bahaya. Jadi kalau hidup ini dikaji ya, kayaknya lebih nikmat, lebih tenang ya. Sesuatu hal apapun kalau kita menjalani dengan iman, sepertinya tenang ya. Anda juga pasti melihat para ulama, para kiai ya kan, kok kenapa mereka tenang ya? Ada masalah tenang, disantet tenang, ya kan? Tidak punya uang tenang. Kalau kita kayaknya apapun jadi halal guys. Nah, tapi ya itulah, karena kita emang belum setinggi makomnya para guru-guru kita, para kiai, para ulama. Jadi masih level-level imannya goyah lah ya. Gitu guys ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu kan ya.
Walaupun kita goyah, tetap kita sholat. Oke guys, jadi nanti kita akan mempelajari dulu sebelum kita memberantas para dukun, para preman, para orang yang berbuat jahat kepada orang-orang kecil ya. Nanti kita akan berantas, kita akan bereskan. Itu masalah gampang, chill. Bakar dulu aja rokok kita kan. Masalah itu chill. Kita mengkaji dulu guys. Kita harus mengkaji ilmu agama dulu, ngaji dulu, ngaji, pokoknya ngaji. Sebab ngaji itu begini dalilnya guys. Mungkin kalian sudah sering mendengarnya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu dulu, mencari ilmu itu hukumnya wajib untuk setiap umat muslim lelaki ataupun umat muslim perempuan. Tidak tua, tidak muda, rata semuanya mengkaji guys. Jadi walaupun kita sudah tua tetap ngaji aja. Jangan nongkrong kita depan catur. Ya guys. Jangan nongkrong kita depan gaplek. Ngaji sebulan sekali, seminggu sekali ya kan. Kalian berapa guys? Ada yang setahun sekali, kayaknya ada kalian muka kalian ini ya. Ada yang sebulan sekali, ada mungkin ya setahun sekali muludan berarti. Nah, gitu guys. Nanti kita akan jelasin lah. Kita mengkaji dulu, ngaji aja lah, ngaji aja dulu. Jangan dulu terjun ke lapangan ya, berantas orang. Jadi terkadang kita itu menilai orang tatoan, tangannya, badannya, dilihat oleh kita, kayaknya orang ini jahat, ini orang mau berbuat buruk kayaknya. Jadi beringas, melihat badannya beringas, padahal mah dia hatinya pun nggak seperti itu guys. Mungkin emang raganya dia bertato, cuman hatinya kan kita nggak tahu siapa yang bisa mendalami hati guys, ya kan. Jadi jangan pernah suudzon itu, jangan pernah buruk sangka kepada manusia guys. Mending kita buruk sangka kepada diri kita sendiri. Berarti introspeksi diri kita, itu muhasabah diri itu harus guys. Daripada sebelum kita menilai orang itu, mending kita nilai diri dulu kan. Jadi supaya apa? Supaya timbul tidak suudzon diri kita kepada orang lain. Jadi kita mendekati orang yang kayak preman, kita dekati dengan cara dakwah ya. Dengan cara dakwah, terus kita kasih masukan agama. Mungkin orang yang bertato pun pengen ikut kita. Dan mungkin dalam hati dia saya juga nggak mau kayak gini, ya kan? Jadi kita harus memaklumi di bidang itu guys. Jangan sekali-kali kita mengkucilkan. Mentang-mentang dia bertato, terus kita mau sok nggak mau mendekat. Jangan guys. Kalau bisa kita dekati, kita rangkul lah ya, kita bawa dengan jalan-jalan kita yang benar gitu. Makanya tidak menutup kemungkinan orang yang bersarung, bersorban, berpeci dengan orang yang tidak pakai sarung tapi pakai celana ya, bolong-bolong celananya, tidak menutupi kemungkinan itu baik atau bagus guys. Siapa tahu yang preman yang masuk surga ya kan, yang bersarung kayak kita ini kelelep guys. Jadi jangan seujun ya, jangan seujun, kita rangkul guys. Kayaknya kita sambung nanti guys ya.